Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dunia semakin hari semakin maju, semakin modern, teknologi semakin berkembang. Siapa yang sangka bahwa di dalam dunia yang begini modern sudah ada yang namanya supermarket, mall, di mana orang bisa belanja dan tidak perlu antri di kasir untuk bayar karena mereka sudah punya kartu dan kartu kredit mereka atau ini sudah bisa langsung bunyi cetit waktu masuk dan barang-barang tinggal diambil kayak orang mencuri begitu. Keluar pun sudah ada tagihannya Bapak Ibu dan tinggal dibayar di akhir bulan. Dunia semakin maju, manusia berlomba bikin jembatan yang paling panjang. Manusia berlomba membuat gedung yang paling tinggi. Saya pergi dengan Ibu Agnes dan rombongan ke Dubai, itu dikatakan bahwa Dubai akan membuat lagi gedung yang lebih tinggi dari gedung Burj Khalifa yang pernah kami naiki baru-baru ini. Tingginya 125 tingkat Bapak Ibu dan 125 lantai itu dinaiki dalam waktu 1 menit. Saudara bisa bayangkan liftnya cepatnya kayak apa? Dan saudara, saya mengharapkan lift itu naik dan goyang-goyang. Goyang-goyang begini. Oh saudara, lift itu naik tanpa goyang. Dan cepat sekali. Naik itu hitungannya 10, 20, 30. Pas 60 detik kita sampai di lantai 125. Hebat sekali Bapak Ibu. Luar biasa. Itulah manusia selalu berlomba-lomba untuk membuat yang hebat. Sekarang dibuat pesawat yang bisa pergi ke luar angkasa. Kalau bosan kelilingan holiday di bumi, bisa pergi ke luar angkasa. Manusia luar biasa. Lama-lama mungkin orang buat kuburan di Mars. Gitu. Nggak mau aku dikuburnya di bumi, maunya di planet yang lain. Bisa. Dan China baru-baru ini mengumumkan bahwa di seluruh negeri China itu ada 160 juta CCTV. Artinya manusia itu kemana saja disorot CCTV. Dan mereka sedang merencanakan menambah 70 juta CCTV lagi. Total 230 juta CCTV seluruh China. Itu artinya di tikungan jalan manapun Anda kelihatan. Di mall manapun Anda kelihatan. Saudara kemanapun kelihatan. Dan ada yang mencoba. Saya ingin coba. Coba cari saya. Waktu saya keluar, berapa menit bisa dicari. Orang itu dicari hanya dalam waktu 6-7 menit. Itu polisi sudah mendatangi dia. Polisi merapat kepada dia di satu buah gedung. Dan dia berkata, wow ini luar biasa. Tidak ada orang bisa lari dari CCTV itu. Semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Karena pemerintah harus mengendalikan perilaku masyarakat warga negara yang dia punya. Jumlahnya 1 miliar lebih. Kalau tidak dikendalikan itu akan terjadi banyak sekali kejahatan, kriminalitas bisa terjadi. Bicara mengenai CCTV, Allah itu CCTV-nya lebih hebat dari negara manapun. Saudara dan saya, kita disorot oleh Allah pagi, siang, malam 24 jam. Bahkan Allah menyoroti saudara dan saya itu luar dalam. Bukan hanya di luarnya. Apa yang ada dalam pikiran saudara, dia tahu. Apa yang ada di dalam hati saudara, dia tahu. Apa yang dikandung oleh roh saudara, dia tahu. Orang bilang dalam laut bisa diukur, dalam hati siapa tahu, Tuhan tahu. Dia tahu kita luar dalam 100%. Itu sebabnya saya katakan, siapa bisa lari dari Allah? Siapa bisa menjauh dari dia? Saudara naik ke gunung, dia ada. Saudara turun ke bawah lautan, dia ada. Saudara masuk goa, dia ada. Saudara mau kemana aja, kita orang tidak akan pernah bisa lari dari dia.
Tapi yang hebat adalah orang Kristen. Karena orang Kristen tidak akan pernah bisa lari dari kasih Allah. Hari ini saya ingin menyampaikan firman dengan satu tema, no place to hide. Tidak ada tempat untuk kita sembunyi. Tidak ada tempat kita bisa lari dari kasih Allah. Orang-orang yang sudah ditebus, saudara dan saya, kita tidak bisa menjauh, melarikan diri dari kasih Allah. Karena Dia akan cari kita. Dia akan datangi kita. Dia akan terus melihat saudara dan saya. Mari buka dengan saya Matius pasal 8 ayat 14 sampai 17. Hanya 4 ayat menjadi sorotan kita pada hari ini. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit apa? Demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata, Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan yang menanggung penyakit kita. Kita ini orang-orang yang sudah ditebus. Kita menjadi milik Allah. Kita tidak bisa lari menjauh dari kasih karunia Allah. Itu indahnya, itu nikmatnya menjadi orang Kristen. Nah, ayat-ayat ini bicara mengenai Yesus menyembuhkan mertua Petrus yang hanya sakit demam. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari ayat-ayat ini? Dari hanya 4 ayat. Apa yang kita bisa pelajari dari Tuhan Yesus di dalam ayat-ayat ini? Nomor 1, He cares those who are His. Dia peduli kepada orang-orang yang menjadi miliknya. Yesus itu sangat peduli kepada orang-orang yang adalah miliknya. Dia pernah berkata dia diutus kepada domba-domba Israel yang terhilang. Fokusnya adalah kepada miliknya. Bapak Ibu, di dalam ayat-ayat ini kita bisa pelajari. Dia tahu bagaimana memperlakukan manusia. Yesus itu tahu memperlakukan orang. Kita kadang-kadang salah-salah memperlakukan orang. Tapi Yesus tidak pernah salah kalau dia memperlakukan manusia. Dia tahu bagaimana memperlakukan orang-orang benar. Tapi dia juga tahu bagaimana memperlakukan orang-orang berdosa. Dia tahu. Dia tahu dengan jelas. Dia tahu bagaimana meresponi orang yang kudus. Dia tahu bagaimana meresponi orang-orang yang cemar dan berdosa. Itu sebabnya di dalam 2 Samuel 22 ayatnya yang ke-27 dikatakan begini. Terhadap orang yang suci engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Jadi kalau saudara bilang Tuhan sulit ditemui, kok kayaknya itu nggak didengar, kok kayaknya Tuhan tuh jauh, kenapa hidup ini kok amburadul? Jangan-jangan bengkok kita ini. Karena Tuhan selalu tahu bagaimana meresponi orang. Yang dimaksud bengkok itu bengkok hatinya. Bisa pula bengkok karakternya. Bengkok perilakunya. Hati-hati. He knows how to respond to all of us.
Dia tahu bagaimana merespon. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 berkata apa? Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Hati-hati karena kita berhadapan dengan Allah yang punya mata dan bisa melihat dan meneropong kita. Hati-hati kita itu berhadapan dengan Allah yang bisa mendengar kita. Dan dia bisa meresponi dengan tepat. Disinilah kita melihat bagaimana Allah meresponi Petrus. Yesus datang ke rumah Petrus. Yesus meresponi Petrus dengan baik. Karena Petrus melayani, ibu mertuanya sembuh. Tuhan tahu meresponi orang benar. Dia tidak pernah berhutang pada siapapun. Itulah Allah. Allah tidak pernah hutang budi pada manusia. Karena dia Allah. Dia selalu menggenapi dan membayar apa saja untuk membuat saudara hidup baik. Dia tidak akan pernah batasi kasihnya kepada saudara dan saya. Selama kita hidup menjaga diri baik dan benar, Bapak Ibu, kasihnya itu terbuka buat kita. Dia tidak pernah sembunyi dari orang-orang yang dia kasihi. Tapi kalau orang itu berbuat salah, berbuat dosa, sulit orang itu cari Tuhan. Makanya dikatakan kunci mencari Tuhan itu adalah kesucian, kekudusan. Orang yang tidak hidup dalam kekudusan tidak akan melihat Allah, berjumpa dengan Allah. Dia selalu berinisiatif baik bagi miliknya. Saudara lihat bahwa Petrus termasuk dalam 12 murid Yesus. Pergi dengan Yesus kemana aja Yesus pergi. Jalan kemana aja Yesus bawa mereka jalan. Pelayanan apa saja yang Yesus mau mereka lakukan. Tapi saudara lihat, dia selalu kalau sudah begitu berinisiatif yang baik. Saudara lihat, ada nggak tadi kita baca bahwa Petrus minta tolong pada Yesus sembuhkan mama mertuanya. Guru, mami mertua sakit demam, tolong tumpang tangan. Tidak ada ayatnya. Adakah ibu mertua Petrus minta disembuhkan? Baca. Tidak ada. Yesus berinisiatif yang baik untuk orang-orangnya yang dia cintai dan dia kasihi. Dia mengukur kasih saudara. Dia mengukur ketaatan saudara. Kalau saudara hidupnya bagus, dia akan limpahkan yang indah di dalam kehidupan saudara dan saya. Ada seorang wanita bernama Kate McClure. Kate McClure hobinya naik sepeda motor besar, moge. Satu kali waktu dia berjalan dalam satu perjalanan, di satu jalan yang sepi, kiri kanan gak ada apa-apa. Motornya mogok. Ternyata bensinnya habis. Bingung dia, uang gak pegang, bensin habis. Jalanan tuh dilihat itu sepi dan gak tahu ujungnya di mana. Gak bisa bayangkan dia perempuan dorong motor besar. Nggak tahu berapa kilo ke depan. Untungnya di tempat dia berhenti ada seorang gembel. Gembel ini bernama John Bobbitt. John Bobbitt mendekati dia dan berkata, "Ibu, kenapa?" Dengan gembelnya dia. Dan si Kate bilang,
saya kayaknya kehabisan bensin. Dia tidak harap apa-apa dari John Bobbitt ini. Lalu John Bobbitt berkata, sepeda motornya dikunci, ibu tenang-tenang di sini. Saya pergi cari bensin. John Bobbitt jalan jauh cari bensin. Dia punya uang 1 lembar dan cuma 1 lembar, $20. Nah, uang itu dipakai beli bensin, dapat sedikit. Bawa botol-botol bensin itu, jalan kembali, isiin bensin. Kate hanya bisa bilang terima kasih, gak bisa bales apa-apa. Tapi Kate pulang, dia buka dan bangun sebuah website khusus untuk John Bobbitt, dan dia cerita apa yang terjadi. Saya ada di dalam satu perjalanan yang jauh, dan kemudian kiri kanan sepi, gak ada apa-apa, gak ada rumah, gak ada apa-apa, gak ada orang, gak ada restoran, gak ada toko. Kehabisan bensin dan tanpa uang, saya didatangi seorang gembel namanya John Bobbitt. Dan dia tolong saya, dia punya uang $20, dia beli bensin buat saya. Dan setelah menolong saya, dia pergi begitu saja tanpa harapkan saya membalas dia. Diceritakan itu semua. Dan wanita itu tiap minggu mampir dan lihat masih ada nggak orang ini. Ada. Kejadiannya itu November 2017. Saudara tahu apa yang terjadi? Orang-orang di media sosial ketika tahu dan baca kisah ini, mereka tergerak hati. Karena diceritakan John Bobbitt ini gembel, gak punya rumah, gak punya uang, gak punya apa-apa. Hanya hidup berdasarkan belas kasihan orang. Sudah melarat kayak begini masih mau nolong saya. Semua tergerak hati. Saudara tahu? Wanita ini buatkan rekening buat orang ini, saudara. Orang nyumbang. Saudara tahu hanya beberapa bulan. Akhirnya John Bobbitt bisa beli rumah harganya $400,000. Kurang lebih mungkin 5M lebih ya. Antara 5 ke 6 miliar. Gelandangan punya 5-6 miliar. Luar biasa. Kalau Tuhan yang gerakkan terjadi. Inilah kehidupan kita. Kalau dia aja ditolong, apalagi kita yang miliknya. Buang kekhawatiran saudara. Buang takut saudara. Burung pipit saja dipelihara, apalagi saudara umat tebusan Allah. Usir yang namanya khawatir dari hidup. For he cares those who are his. Dia peduli pada orang-orang yang adalah miliknya. Saudara yakin saudara milik Tuhan? Saudara yang punya bayi, saudara punya anak kecil, masa pernah anak-anak itu mikiri macam-macam? Lapar tinggal ngomong, haus tinggal ngomong, ngantuk tinggal ngomong. Nggak ada mikirin. Karena dia tahu papa mamanya peduli kepada dia. Dan pasti memberikan. Itu iman seorang anak yang harus saudara dan saya punya di dalam hati dan hidup. Dia peduli kepada kita. Yang kedua, kita lihat bersama-sama apa yang kita bisa pelajari dari Tuhan Yesus. He rewards those who serve him. Dia mengupahi, dia menghargai orang-orang yang melayani dia. Tidak dipungkiri, itulah Allah kita. Selalu memberikan hadiah, memberikan upah pada orang-orang yang melayani. Apa upahnya daripada Petrus dalam kasus ini? Petrus mungkin tahu mama mertua sakit, tapi dia tetap pergi pelayanan, berkorban jalan bersama Yesus dan rombongan. Setelah itu Yesus kan tahu. Yesus itu kan tidak usah dikasih tahu. Yesus itu tahu
Karena dia tahu, karena dia Allah. Yesus tahu tuh nggak seperti saudara. Saudara tahu kalau buka gadget. Saudara tahu kalau baca media sosial. Saudara tahu karena baca koran, nonton televisi, baca majalah. Yesus tahu tanpa harus baca koran. Yesus tahu tanpa harus buka email. Yesus itu tahu tanpa harus membaca apapun. Karena dia Allah. Dia tahu bahwa ibu mertua Petrus sakit. Dan Petrus berjalan pelayanan bersama-sama dengan dia dan seluruh rombongan 12 murid. Setelah selesai pelayanan, Yesus maunya mampir ke rumah Petrus. Dan dikatakan, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Dia nggak tanya loh, maukah engkau sembuh? Banyak loh ayat-ayat yang Yesus ketemu orang sakit ditanya dulu, mau sembuh nggak? Ibu Petrus nggak pakai ditanya, langsung tangannya dipegang, sembuh, hilang yang namanya demam panasnya. Nggak pakai, kenapa? Karena mujizat yang diberikan itu adalah upah. Karena anak menantu pelayanan. Karena ada anak-anaknya yang tetap berani berkorban. Di tengah-tengah situasi yang seperti itu. Yesus menghargai dan Yesus memberikan kesembuhan. Bapak Ibu, dia setia bagi setiap orang yang melayani dia. Amin. Setia dia. Daniel itu harusnya mati dimasukkan goa singa. Yang mana singanya sudah sengaja dibuat kelaparan, tidak diberi makan. Tapi karena Daniel adalah hambanya, hidup mengasihi, taat pada Tuhan, melayani Allah di pemerintahan. Waktu dia dimasukkan dalam goa singa, singanya itu loh jadi lembut kayak kucing. Bahkan malam itu dia tidur gak kedinginan. Karena bantalnya empuk-empuk bulu singa semua. Hebat. Besok dia keluar. Tuhan tahu. Mengupahi saudara dia tahu. Jangan pikir Allah gak tahu kalau saudara berbuat baik. Jangan pikir Tuhan tidak tahu kalau engkau melayani. Jangan pikir Allah nggak tahu kalau engkau berkorban. Kalau memang iya, maka dia akan mengupahi saudara. Jangan cari upahnya dari manusia. Jangan pula cari terima kasihnya manusia. Apa sih terima kasih manusia? Didengar kiri, keluar kanan, selesai. Betul. Tapi kalau Allah mengupahi, pasti cocok itu buat saudara. Karena dia tahu segala kebutuhan kita. Segala kebutuhan saudara dia tahu. Dia memberi yang terbaik bahkan sebelum kita memintanya. Makanya saya tanya tadi, apakah Petrus minta? Apakah mama mertuanya minta? Tuhan, aku kan udah melayani engkau. Sekarang dong, timbal balik. Sembuhin dong mama mertuaku. Nggak ada itu ayatnya. Makanya ibunya juga. Dia nggak bilang, Yesus aku nih sakit. Menantuku itu waktu aku sakit ikut engkau pelayanan. Sekarang sudah selesai pelayanan. Jangan orang lain aja disembuhin. Aku dong disembuhin. Enggak, itu nggak minta. Nggak nuntut. Hebat ya. Dia tahu mengupahi orang-orang kudusnya yang melayani dia. Manusia boleh lupa apa yang saudara lakukan yang baik. Tapi sorga mencatat dan sorga itu akan membalas. Pasti. Amin saudara. Pasti dibalas. Tidak pernah lupa. Manusia lupa. 10 orang kusta disembuhkan. 1 yang kembali. 9 lupa kembali. Lupa terima kasih. Allah adalah Allah yang luar biasa.
Dulu, cerita dulu. Saya itu coba-coba yang namanya forex. Investasi paling bahaya di dunia. Mau habis 1 miliar sehari juga bisa. Mau habis 10 miliar bisa. Mau menang juga bisa 1 miliar dalam sehari. Bahaya. Saya panggil guru dari Singapura, private ngajar. Kemudian saya browsing di internet, ada buku bagus. Katanya Alkitabnya orang main forex. Saya punya banyak buku. Lalu kemudian ada satu yang sangat menarik, yaitu mengenai candlestick. Itu yang batangan-batangan itu loh, kalau main saham itu ada itu batang-batang itu. Chart itu. Kalau enggak ngerti enggak apa-apa, enggak dosa. Ini saya tertarik, ada satu buku mengenai itu. Japanese Candlestick. Cari buku itu. Ada bekas tapi di Amerika. Cek jauh punya orang lagi bekas. Saya tidak terlalu doyan barang bekas. Saya juga nggak berdoa minta supaya dapat. Saya keliling Surabaya nggak ada. Saya lihat pas di Jakarta juga nggak ketemu. Saya ke Singapura, saya keliling semua toko buku. Nggak ada buku itu. Kemudian satu kali waktu pergi ke Eropa. Bersama-sama dengan beberapa teman. Lalu kemudian mau masuk restoran siang hari. Restorannya antri, tablenya belum disiapkan. Dingin di luar. Sebelahnya ada toko buku. Anak angkat saya masuk situ. Ngiup, bukan ngiup dari air, ngiup dari udara dingin. Masuk. Di belakang dia ini banyak rak-rak. Lalu kita berdiri karena mau lihat kalau dipanggil nanti biar kita gampang begitu. Jadi dia berdiri, di belakangnya itu rak. Saya berdiri di depannya. Ngobrol aja santai, ngobrol sambil nunggu dipanggil. Kalau panggil kita keluar pintu ke sebelah. Tiba-tiba mata saya itu melihat buku di belakangnya, di belakang kepalanya, di samping ini. Saya bilang, minggir sebentar. Saya ambil buku ini. Saya lihat. Loh ya ini buku yang saya mau. Loh cek gampangnya. Ya ini. Hati saya itu lebih happy dapat buku daripada makan. Senangnya luar biasa. Bawa pulang, pelajari, senang. Kemudian saya harus memutuskan. Mau terus atau mau berhenti. Karena saya pikirkan dan sudah saya renungkan, forex itu harus full time. Lah pendeta ya mesti full time. Pilih yang mana? Aku pilih full time jadi pendeta. Jadi setelah saya pelajari semua, udah panggil guru, datang ngajarin semua. Selesai semua, buku udah di tangan, saya bilang Tuhan aku gak mau ini menyita pikiranku dan hatiku. Aku mau sungguh-sungguh hanya fokus pada Engkau dan pelayanan. Taruh di perpustakaan pribadi saya bukunya. Dah selesai. Tapi satu yang saya pikir, kok bisa itu Tuhan kayak begitu sama saya. Cari seluruh Singapura lu gak dapet. Sampai toko buku yang di airport gak ada. Toko buku yang ada di Changi. Toko buku yang ada di Orchard Road. Gak ada semua. Udah keliling, bener-bener saya keliling. Lah kok bisa dapat di luar sana itu? Negaranya saya lupa. Di belakang sini. Saya tinggal ngambil loh. Saya bilang Tuhan itu baik luar biasa. Saya nggak doa minta supaya dapat bukunya loh. Dapat. Ajaib Tuhan. Amin saudara. Dia tahu mengupahi orang-orang yang hidup
mengasihi dan melayani dia. Manusia boleh lupa, Allah tidak pernah lupa dengan saudara. Kalau engkau berbuat baik, dia pasti akan mengupahi saudara. Kapan? Kalau kapan itu masalah jadwalnya Tuhan. Bukan masalah jadwal kita. Tapi dia pasti akan mengupahi kita. Amin Bapak Ibu. Ini kita lihat. 4 ayat yang memberikan kepada kita satu kedalaman rahasia yang luar biasa. Petrus gak minta. Ibunya gak minta. Tuhan langsung kasih. Ajaib itu. Saya itu jadi pendeta tahun ini 15 tahun. Dulu-dulunya kan jadi penginjil. Saya itu heran sama diri saya dan saya heran sama Tuhan. Karena saya itu kalau batin apa itu dapat. Saya batin duren itu sebentar lagi dapat. Saya batin mangga sebentar lagi dikirim. Saya tuh batin apa aja. Saya pernah batin teman lama SMP. Di mana ya dia tuh? Itu ya di mana ya? Teman baik, tiap hari itu naik sepeda motor barengan. Cowok, ojo mikir aneh-aneh. Cowok. Teman baik, teman akrab. Batin. Satu kali saya tuh batin. Di mana ya dia? Ya cuman gitu tok. Saya duduk hari Minggu sore 4:30 di bawah. Minum kopi, makan roti. Sambil minum ngeliatin jemaat yang masuk, saya liatin. Ada yang masuk. Jalannya cepet. Ngeliatin saya terus maju terus. Masuk ke toilet. Saya bilang kayaknya ya ini teman saya ini SMP. Lama gak ketemu. Sebentar dia keluar. Dari toilet dia mau naik ke tangga. Jadi saya panggil namanya. Sugianto. Dia noleh ke saya. Saya sebut lagi namanya. Dia tanpa ekspresi, dia lihat saya. Dia datengin saya. Berdiri di sebelah saya kan duduk. Dia liatin saya begini. Saya liatin dia. Lalu saya bilang, kamu Sugianto kan? Dia gak jawab, dia lihat saya. Dalam hati saya, mateng aku salah orang. Saya tanya lagi, kamu Sugianto kan? Dia liatin saya gak jawab. Kayaknya itu saya itu salah orang gitu. Lama dia diem ngeliatin saya. Tanpa ekspresi loh. Gak ada mesem, gak ada. Mukanya kaku aja gitu. Gitu. Terus gak ada senyum. Terus dia bilang gini sama saya. Kon kos eling aja be aku. Gitu. Kamu itu loh. Kok bikin saya itu sampai gak yakin kalau itu kamu. Kamu kok masih ingat sama saya? Wah, saya salaman. Suruh duduk, ngobrol. Besok janjian saya bawa dia makan. Dia bawa anaknya ketemu sama saya. Dia udah tinggal di luar pulau Bapak Ibu. Saya cuma heran satu. Sampai saya bilang sama Bu Agnes. Aneh loh orang ini. Tak batin bisa datang. Jadi besok kalau saudara datang ke rumah saya, itu artinya tak batin saudara. Tapi saya belajar satu. Kedalaman hati kita Tuhan tahu. Kadang-kadang kita gak harus minta, gak harus. Dia upahi buat kita. Amin Bapak Ibu. Kita harus setia kepada dia. Hidup sungguh-sungguh dengan dia. Melayani sungguh-sungguh. Jangan lelah. Amin. Itu kan ada lagunya. Jangan lelah. Terus? Bekerja di ladangnya Tuhan. Terus? Ya inilah korban kalau enggak pernah hafal lagu. Nah enggak ada di layar kayak iso nyanyi saya. Ya. Jangan lelah. Bekerja di ladang Tuhan. Jangan lelah engkau melayani dia. Karena waktu buahnya itu sudah matang. Itu akan diupahkannya kepada saudara. Amin Bapak Ibu.
Jangan pahit sama Tuhan. Jangan kecewa sama Tuhan. Jangan negatif sama Tuhan. Amin. Yang ketiga kita lihat bersama-sama. Apa yang kita bisa pelajari dari Yesus? He test those he bless. Dia menguji orang-orang yang dia berkati. Jadi kalau saudara terima berkat Tuhan, terima berkat itu sama dengan terima ujian. Diapain berkatnya? Bagaimana saudara pakai berkatnya? Apakah saudara pakai berkatnya di dalam hal yang baik atau saudara pakai berkatnya dalam hal yang salah? Semua yang dia berikan pada kita itu sekalian berkat, sekalian ujian. Coba lihat ayatnya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Nah, ini kalimat yang saya cari. Ia pun bangunlah dan apa? Melayani dia. Setelah sembuh, setelah terima mujizat, setelah terima berkat, dikatakan dia bangun dan dia melayani Yesus. Memang ibunya ini belum pernah mungkin melayani Yesus. Mungkin. Jadi waktu dia sembuh, dia dikatakan melayani. Berkat yang dia terima, kesembuhan, mujizat itu membawa dia melayani. Berkat yang saudara terima bawa saudara melayani Tuhan atau males melayani Tuhan? Berkat yang saudara terima membawa engkau dekat Tuhan atau justru jauh dari Tuhan? Berkat yang saudara terima dari Tuhan membawa engkau hidup semakin suci atau semakin cemar? Dia lihat semua. Hati-hati. Hiduplah dengan benar. Orang-orang benar itu memakai berkat untuk hal-hal yang benar dan positif. Amin. Orang-orang benar itu tahu berterima kasih. Ini namanya tahu berterima kasih. Setelah dipegang tangannya sembuh, dia nggak bilang sama Yesus, ya Tuhan ya sembuh, keluar Tuhan aku tak turu mana. Saya tak tidur lagi Tuhan. Enggak. Ya Tuhan aku udah sembuh, udah ya, aku mau pergi ngurusi yang lain. Dia bangun, dia layani Yesus. Ini manusia tahu terima kasih. Dulu enggak punya apa-apa, sekarang udah diberkati Tuhan. Terus saudara mau berhenti melayani? Yang benar dikit dong. Mari bangun hati dan jiwa melayani. Itu harus Bapak Ibu. Orang benar itu selalu siap melayani. Berapa banyak saudara pernah naik krus, kapal pesiar? Ya, tak bikin tour mari ya, enggak ada ya masalahnya. Saudara, krus itu kapal besar, bertingkat, macam-macam jenisnya, macam-macam besarnya. Ada yang bisa bawa 1.000 orang, ada yang bisa bawa 2.000 orang, ada yang 4.000, yang paling baru 7.000. Kalau saudara naik kapal, isinya 7.000 orang, itu kamarnya itu ribuan, bisa 2.000, bisa 3.000 kamar. Kamarnya itu. Ojo lupa nomor kamar. Itu nyarinya bingung. Sungguh. Dan kunci tidak boleh lupa. Saudara itu di lantai berapa harus ingat. Lalu saudara harus ingat kamarnya belok mana lorongnya itu. Karena itu besarnya kayak mall. Itu kayak mall pindah ke laut itu loh. Semua ada di dalam. Bioskop ada, salon ada, laundry ada, swimming pool ada. Apa aja ada di dalam. Restoran macam-macam. Luar biasa. Saya pernah naik beberapa kali itu.
dan menikmati. Nah, yang hebat mengenai kapal besar ini, selalu pindah-pindah kemana-mana bisa, seluruh dunia bisa. Besar sekali. Tetapi kapal yang besar ini sangat bergantung pada kapal kecil satu. Namanya tugboat. Apa itu tugboat? Kalau dia sedang bersandar, lalu mau ke laut bebas, dia harus ditarik oleh kapal penarik, kapal penggeret kecil. Untuk ditarik, dibawa ke laut bebas, baru dia hidupin mesinnya dan jalan. Kalau dia mau merapat, kapal kecil itu akan pergi dan tarik dia untuk merapat. Peranan kapal kecil ini tugboat namanya. Itu sangat luar biasa. Kapal kecil yang ini gak boleh kemana-mana. Dia hanya ada di pelabuhan satu itu. Dia tidak bisa pindah-pindah pelabuhan, dia tidak bisa keluar negeri. Dia hanya di situ. Melayani semua kapal besar yang datang. Berapa sih gajinya seorang kapten di kapal kecil ini, tugboat? 150.000 US dollar setahun. Banyak tuh. Banyak. 150.000 US dollar. Kurang lebih 2 miliar kan kira-kira. Berapa gajinya kapten yang ada di kapal besar yang bawa 7.000 orang itu? Sudah tahu? Kurang lebih sama. 153 ribuan. Kok bisa? Karena kapal besar itu tergantung yang kecil ini. Dia peranannya luar biasa. Makanya saudara, di dalam hidup ini, kalau Tuhan berkati saudara, karunia kecil, terima kasih Tuhan, jalani. Nggak usah banding-bandingkan karunia saudara dengan karunia orang lain yang lebih besar. Amin. Tidak usah saudara itu banding-bandingkan berkat saudara dengan orang lain. Nggak usah. Kalau Tuhan kasih saudara tugboat, maka dia akan uji saudara bagaimana saudara melakukan dan mengamalkan karunia yang ada pada saudara. Kalau saudara dikasih kapal besar, mengucap syukur, tapi jalankan itu dengan baik. Hidup itu seperti ini. Setiap orang punya keluarga sendiri, rumah tangga sendiri. Tidak usah dibandingkan sama rumah tangga orang lain. Jangan bandingkan suamimu dengan suami orang lain. Jangan pula bandingkan istri saudara dengan istri orang lain. Yang milikmu ya udah milik saudara. Disyukuri aja. Jangan jadi seperti kakek yang duduk minum kopi di pagi hari, lalu kemudian baca akan surat sertifikat nikahnya. Yang mana dia sudah nikah bertahun-tahun, puluhan tahun. Dibaca 2-3 jam tidak selesai-selesai. Sampai nenek datang, kenapa sih? Kakek kok baca terus surat pernikahan? Dia GR. Lalu kakeknya ngomong, ini loh aku lagi cari kapan tanggal kadaluarsanya. Ngucap syukur dengan semua berkat kecil, berkat besar. Karunia kecil, karunia besar. Jalankan itu dalam hidup. Karena itu merupakan satu testing Allah dalam hidup saudara dan saya. Ketika kita jalankan, Tuhan akan tambahkan. Engkau punya 2 kecil, kalau saudara jalankan dengan baik, itu akan jadi 4. Engkau punya 5, kalau saudara jalankan dengan baik jadi 10, Tuhan akan tambah. Lihat, yang ditambah itu yang 10 saudara. Semakin saudara berkarya dan tunjukkan pada Tuhan, Tuhan akan mengupahi saudara dengan luar biasa. Itu sebabnya setia dalam segala berkat, dalam setiap karunia Allah sudah berikan dalam hidup saudara dan saya. Hari ini kita belajar mengenai Yesus Kristus. Allah tidak pernah jaga jarak saudara dan saya. Dia tahu segala keperluan kita. Dan ingat, dia peduli. He cares. Dia peduli pada saudara. Kalau ada orang bilang Tuhanmu gak peduli dengan engkau, saya beritahu Allah peduli dengan saudara. Kalau dia tidak peduli, dia tidak mati di atas kayu salib buat saudara dan saya. Dan dia bukan hanya peduli, dia mengupahi orang-orang yang hidup sungguh-sungguh. Tapi di satu sisi dia ingin tingkatkan, dia uji. Kalau saudara dapat ujian dari Allah, ingat baik-baik. Itu ujian datang karena di balik ujian kita naik kelas. Tidak ada orang naik kelas tanpa ujian. Ayub itu naik kelas karena diuji. Ayub diberkati lebih karena diuji.
Kalau sedang terjadi pengujian Allah pada saudara, ngucap syukur, jalani dengan baik sampai lulus, maka engkau akan terima berkat double seperti Ayub terima. Mari hidup melayani Tuhan, mengasihi Tuhan seumur hidup kita. Tuhan Yesus berkati. Amin.